Shalom, jumpa lagi di Baca Gali Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-18. Ya, kita akan membacanya Hakim-Hakim pasal 18. Demikian firman Tuhan. Patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Estaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka, "Begini, begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya." Kata mereka kepadanya, "Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil." Kata imam itu kepada mereka, "Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan." Sesudah itu pergilah ke 5 orang itu. Lalu sampailah mereka ke Lais, dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Estaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, "Apakah yang kamu dapati di sana?" Jawab mereka, "Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakah kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi." Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Estaol, 600 orang dari kaum suku Dan diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah ke 5 orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya, "Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat." Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang-orang muda suku Lewi itu.
di rumah Mika dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain itu masuk ke dalam rumah Mikha dan mengambil patung pahatan efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan, maka berbaliklah ke orang-orang itu dan berkata kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Lalu jawabnya, "Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil. Lalu kamu pergi. Apalagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau?" Berkatalah Bani Dan kepadanya, "Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa." Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mikha setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika juga imamnya mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan mencoba membaca, menggali Alkitab. Yang pertama, apa yang ku baca. Nah di sini saudara tadi sangat jelas sekali bagaimana patung sembahan Mika itu dirampas ya oleh Bani Dan. Pada saat zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Nah dari sini kita melihat bahwa mereka ya mencari milik pusaka untuk menetap. Saudara, apa kaitannya dengan hidup kita nih ketika kita membaca, merenungkan bagian ini? Nah saudara, kalau kita melihat bagian ini
ada satu peristiwa yang kalau kita perhatikan seolah-olah ya perjalanan hidup mereka ini semua berjalan mulus ya. Waktu mereka orang Lewi ketemu ini, perjalanan mereka seolah-olah berhasil dan sampai mereka bisa memenangkan banyak hal. Saudara, sepertinya perjalanan mereka mulus begitu. Tapi tahukah saudara apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan orang-orang itu? Apakah memang mereka mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan? Apakah mereka fokus hidup mereka kepada Tuhan? Kalau kita perhatikan saudara, bagian ini mau mengingatkan kita. Bisa jadi perjalanan hidup kita mulus, lancar, semua seolah-olah diberkati Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati kita tidak kepada Tuhan, ini pasti ada sesuatu saudara. Sederhananya begini. Apakah ketika perjalanan hidup kita berhasil, lancar, tidak ada hambatan, itu memang iman kita berharap kepada Tuhan? Atau tidak? Jangan merasa ketika semuanya berjalan baik, lancar, ya, semua karena apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Bisa jadi saudara, Tuhan mengizinkan hidup kita berada di perjalanan kehidupan yang serba lancar. Tapi ingat saudara, kita harus semakin perlu mawas diri dan memohon belas kasihan Tuhan agar Roh Kudus membantu kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya. Hidup penuh dengan tantangan, itulah kehidupan yang memang kita harus jalani. Saya percaya di sana ada penyertaan Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika perjalanan hidup kita tidak ada tantangan, ya, semua berjalan dengan baik dan lancar, itu bukti penyertaan Tuhan. Hati-hati saudara, lihat hatimu. Apakah hatimu tetap kepada Tuhan atau sebenarnya hati kita sedang kepada yang lainnya? Apa yang ku dapat? Yang ku dapat, apakah berkat yang hari ini aku terima, kelancaran yang sedang aku jalani, kesuksesan, keberhasilan, segala sesuatu yang berjalan mulus, ini membawa saya dekat kepada Tuhan atau justru menjauhkan saya dari Tuhan? Jika berkat dari Tuhan, percayalah saudara, semua itu akan membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau hidup saudara hari ini jauh ya, melimpah, diberkati seolah-olah ya, semua berhasil, tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, kita harus waspada, harus berhati-hati. Karena itu justru bisa membuat kita semakin jauh dengan Tuhan dan kita merasa, kalaupun aku bisa itu karena aku. Apa yang mau aku lakukan? Ya, tentunya kita akan mulai kembali ya, cek-cek. Apakah saya semakin dekat dengan Tuhan hari ini atau saya semakin jauh? Apakah berkat ini justru membawa hidup kami semakin memuliakan Tuhan? Atau justru berkat-berkat ini membuat kami jauh dari Tuhan? Nah, kiranya ini menolong kita saudara di dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang ku baca, belajar ya, waspada, mawas diri, keberhasilan yang kita terima membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh. Kalau berkat Tuhan, pasti saya yakin percaya membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Nikmati berkatnya, tetap relasi dengan Tuhan yang utama, dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera menyertai hidup saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.